Cek, 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 satu, cek, 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 cek. Enggak, cek, udah ya, saya langsung. Shalom, shalom, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, Bapak Ibu, kita akan menenangkan hati pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersuka cita di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau kami sore hari ini GBI Little Flock boleh merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau mengajarkan kehidupan kami Bapa, dari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, bagaimana kami dapat boleh saling mengasihi, saling berbagi, dan boleh menghadirkan kerajaan-Mu ya Tuhan di bumi ini seperti di sorga. Untuk itu Bapa, berkati seluruh kami sore hari ini, umat-Mu juga Bapa. Biarlah kami dapat boleh memaknai kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus dalam kehidupan kami sore hari ini. Kami rindu Tuhan, urapan Tuhan mengurapi kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir, dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji, puja, sanjung sembah kami hantarkan kepadamu yang maha tinggi. Kami rindu irama hati kami menjadi simfoni indah yang Engkau nikmati. Allah kami, Allah yang kekal, kami datang merendahkan diri bersama menyatukan iman. Ya Bapa ya Tuhan, terimalah sembah kami. Kami mau berkenan di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama memujikan lagu ini. Bejana-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana
hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Nya. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepasmu Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiringmu Seumur hidupku masih dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Nya. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah-Nya lebih lagi. Mengiringmu Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa.
Tuhan Bapak Ibu? Bergembiralah karena Rajamu, karena penebusmu telah lahir. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukan Rajamu penebus. Hai bunyilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Pulau dan bendua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Di dalam surga terletak Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta pemakuman kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dunia gembira dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi katakan, hai dunia, hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai siarkan di gunung, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Amas. Hai siarkan di gunung, hai siarkan di gunung, di
siarkan di gunung, di bukit di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Mari kita siapkan hati, tenang teduhkan hati setiap individu yang ada di dalam ruang ini, ya Allah. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Mari saudara-saudaraku, beri hatimu hanya untuk Dia. Akui setiap kesalahan, dosa, sikap hati yang keliru, tindak tanduk yang palsu. Akui di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mencintai kejujuran. Mari bersama kita akui kelemahan kita. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Akui, beriku kesempatan di sisa waktuku. Kau ubahkan. Dengan kerendahan hati katakan, bila selama ini, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku. Kau ubahkan. Katakan, satu kerinduan, satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan, ya Allah. Betapa rinduku berkenan
berkenan padamu. Kita katakan sekali lagi dari awal, taruh hati paling rendah. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu. Ini tentang setiap individu kita dengan Tuhan. Aku lakukan kehendak-Mu, aku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Forgive me Lord, beriku kesempatan di sisa waktuku. Kau ubahkan satu yang ku perlu Tuhan, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan. Betapa rinduku, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Katakan satu yang ku perlu. Oh satu Tuhan, satu yang ku perlu. Di Natal ini kami mau barui, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan. Bapa tahu setiap kerinduan hati manusia, betapa rinduku. Silakan hambanya berkenan padamu, sampai di rumah. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Satu yang ku perlu Tuhan, seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan. Betapa rinduku padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku berkenan
Kami buka hati kami bagi Engkau ya Tuhan. Mari lawat kami, urapi setiap kami di tempat ini, urapi hamba-Mu. Biar kami sama-sama boleh mengerti kebenaran-Mu. Dan terlebih mampukan kami menjadi para pelakunya Tuhan. Kami buka hati kami bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Cek bisa ya? Mau ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada sore hari ini saya mengucap syukur kita masih bisa merayakan Natal. Saya bersyukur buat Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir Natal kita pada sore hari ini ya. Bapak Ibu Saudara ada sukacita, amin? Oh, aminnya kurang mantap, amin? Nah, walaupun ada salah-salah gigi tadi, ya salah masuk gigi dan lain sebagainya, tapi tidak mengurangi sukacita kita, amin? Nah, ini maklum ya Bapak Ibu Saudara. Hal-hal teknis, ya oke. Nah, saya mengambil satu tema Bapak Ibu Saudara untuk Natal kita, yang saya gumuli. Dan saya merindukan tema Natal ini menjadi sesuatu yang menggairahkan kita untuk lebih sungguh dalam Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan. Saya rindu tema ini menjadi satu tema yang mendorong Bapak Ibu Saudara, mendorong saya untuk masuk tahun yang baru dengan satu semangat. Terus mendorong kita untuk menjadi manusia yang semakin diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara mau amin? Amin ya. Saya ambil tema tentang perkenanan Tuhan. Saya ambil dari Lukas pasal 2, saudara. Lukas pasal 2 ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu kalimat yang keluar dari para malaikat yang pada waktu itu menyampaikan kabar berita kepada para gembala. Berita tentang kelahiran Yesus yang disampaikan kepada para gembala itu, kemudian ada bala tentara sorga memuji Tuhan. Dan di situ pujian yang keluar adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ada satu kata yang sangat menarik buat saya, yaitu kata berkenan. Karena kata berkenan ini merupakan kata yang sangat penting bagi hidup kita sebagai orang yang percaya. Natal memberikan satu gambaran tentang perkenanan Tuhan. Saya pakai itu aja boleh nggak? Boleh ya? Bapak Ibu Saudara, saya nggak boleh bergerak nih. Saya kalau bergerak keredek, gimana saya khotbah? Nggak bisa gerak-gerak ya. Masa saya patung begini? Ngepres gitu ya. Nah, coba ini di tes dulu. Tes. Wah, mantap. Nah, ini kan saya bisa goyang-goyang. Dari tadi saya begini terus kaku, lama-lama kesemutan Bapak Ibu. Aduh. Bapak Ibu Saudara tegang amat sih. Bapak Ibu Saudara tegang, saya jadi tegang juga di depan ini. Coba lihat kanan kiri dulu coba. Begitu. Senyum dulu, senyum dah. Senyum. Biar lega. Minum dulu, boleh minum dulu. Aduh, Bapak Ibu Saudara. Itu sih trik pendeta aja supaya nggak grogi ya. Bapak Ibu Saudara, saya ambil tema perkenanan Tuhan. Ada satu kalimat yang penting sebenarnya. Berkenan itu bicara soal sesuatu yang menyenangkan. Sebenarnya begitu. Dari kata Yunaninya eudokeo, artinya sesuatu yang membuat Allah senang. Yesus datang ke dunia merupakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa?
Karena katanya ada damai sejahtera di bumi. Ada shalom bagi bumi ini. Ada shalom, ada damai Allah. Yang lebih tepat ada rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Nah ini ajaib Bapak. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia dikatakan dikatakan Alkitab terpisah dari Allah, jauh dari hadirat Tuhan. Hidup dalam banyak kesukaran, kutuk, dosa dan lain sebagainya. Tetapi Natal menjadi satu pintu di mana rahmat Tuhan terbuka besar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan hal itulah yang disenangi oleh Tuhan. Tuhan menghendaki adanya pemulihan, yang setuju katakan amin. Tuhan menghendaki satu hal yang luar biasa. Satu yang berkenan di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang saya sangat rindukan untuk jemaat ini. Untuk kita sebagai orang percaya. Yaitu mencari perkenanan Allah. Satu hal yang tidak ternilai di hadapan, dibandingkan dengan apapun Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Berkenan di hadapan Allah. Menjadi orang percaya sebagai orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa yang Bapak Ibu Saudara cari? Ada satu hal pelajaran yang penting yang Alkitab katakan. Carilah perkenanan Allah. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Dia harus percaya Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Konteks ayat ini bicara soal percaya kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Tanpa Kristus orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi Natal merupakan pintu yang terbuka. Hadirnya Kristus menjadi satu jalan yang dibuka oleh Tuhan untuk mendapatkan perkenanan Allah. Sebab tanpa Kristus orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Kristus sudah diberikan buat kita. Amin. Kristus sudah diberikan, Dia sudah datang, sudah lahir, sudah diberikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Artinya kita semua punya kesempatan mendapat perkenanan itu. Itu sebabnya yuk Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua. Masuk dalam tahun yang baru nanti, hari demi hari yang kita lewati, kita mau mencari perkenanan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa perkenanan itu penting? Apa dampaknya kalau kita menjadi orang yang diperkenan oleh Allah? Rasul Paulus pernah berkata gini, 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Paulus berkata begini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Perkenanan Allah digambarkan oleh Paulus. Yang pertama, di mana Allah akan mendengarkan engkau. Kata mendengar di sini di dalam salah satu terjemahannya mengatakan Dia bukan saja mendengar engkau bicara, tapi memperhatikan keadaanmu. Bahkan ada yang menafsirkan Tuhan mengabulkan doa dan permintaan kita. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, seringkali kita mengalami satu situasi. Mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun dan kita mulai bertanya, Tuhan dengar gak sih doa saya? Tuhan jawab gak saya punya permintaan, dan Tuhan jawab gak pergumulan saya? Bapak Ibu, ternyata jawaban Tuhan itu berasal dari perkenanannya.
Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu dasarnya karena Allah berkenan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan perkenanan Tuhan itu sungguh sesuatu yang mahal. Alkitab dalam Roma pasal 9 itu pernah berkata begini. Aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Dan segala sesuatu yang Allah lakukan bukan berdasarkan apa yang manusia lakukan, tapi berdasarkan apa? Kedaulatan atau perkenanannya. Betapa luar biasa perkenanan itu Bapak Ibu Saudara, sehingga perkenanan Allah itu membuat apa yang Bapak Ibu Saudara doakan didengar Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkenan dengan apa yang Bapak Ibu Saudara doakan. Lebih jauh Paulus berkata dia menyelamatkan, dia membebaskan, dia memelihara dan memberikan perlindungan. Kata menyelamatkan itu dari kata soteria, punya 3 arti. 1, membebaskan dari serangan-serangan musuh. 2, memelihara dan memberikan perlindungan. 3, menebus untuk memberi hidup yang kekal. Perkenanan itu jadi begitu penting karena dalam perkenanannya dia menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Dia membebaskan Bapak Ibu Saudara dan saya dari serangan-serangan musuh. Dia memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya dan memberikan perlindungan. Dia menebus dan memberikan hidup yang kekal. Itulah perkenanan Allah. Yang ketiga, dia menolong, memberikan bantuan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita kejar perkenanan itu Bapak Ibu Saudara. Menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Tadi Ibrani berkata, Tuhan memberi upah buat orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita sungguh-sungguh, makin bertambah hari yang kita lewati, makin kita mau bertambah sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat keadaan dunia, keadaan dunia itu sesuatu yang tidak pernah pasti. Dan Alkitab cuma berkata satu, ujung dari dunia ini adalah kehancuran. Satu saat Bapak Ibu Saudara, semua yang kita lihat, yang kita nikmati dalam dunia ini akan berakhir. Satu saat akan ditinggal, kita nggak bawa, kita nggak pakai, kita nggak bisa nikmati lagi. Dan setelah itu kita akan masuk ke dalam dimensi yang baru, namanya hidup yang kekal. Di dalam kehidupan kekal nanti Bapak Ibu Saudara, cuma satu yang Bapak Ibu Saudara bisa bawa. Tahu nggak apa? Perkenanan Tuhan atas hidup kita. Mengiring Bapak Ibu Saudara dan saya masuk dalam kekekalan. Sehingga pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya masuk dalam kekekalan, ada malaikat dan tangan Tuhan yang terbuka dan menyambut. Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Selama kita ada di bumi, kita menjadi sahabat Allah. Selama kita di bumi, kita sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh berbakti, sungguh-sungguh hidup dalam kebenarannya dengan segala jeripaya yang kita lakukan. Kita mengejar perkenanan itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi tujuan kita. Itu yang menjadi dorongan kita. Itu yang menjadi semangat kita. Untuk kita mau menggapai Tuhan dan mendapatkan perkenanannya. Natal memberikan kepada kita satu gambaran bahwa Tuhan oleh rahmat-Nya yang besar membuka pintu, membuka tangan. Untuk siapa saja mengalami Dia dan perkenanannya itu. Berapa banyak kita yang meresponi dengan sungguh-sungguh. Tahun demi tahun kita lewati, Natal demi Natal kita lewati. Tanpa pemaknaan bahwa aku mau hidup lebih baik dari tahun ini. Aku mau hidup lebih sungguh dari tahun ini. Dan ada satu komitmen dan dorongan untuk terus diubah, dibentuk oleh Tuhan. Kerinduan mencari perkenanannya. Dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, ada satu orang yang luar biasa. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Ini kalimat yang luar biasa ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang si Daud, Allah
menyatakan, ini pernyataan Allah, apa? Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak tokoh dalam Alkitab, ada satu yang namanya Daud, yang Allah sendiri memberikan predikat kepada dia. Orang ini adalah orang yang berkenan di hatiku, orang yang aku sayangi, orang yang aku membuat hatiku senang, kira-kira begitu. Wah, luar biasa. Bapak bisa kalau lihat hidupnya Daud. Daud juga bukan orang yang baik-baik banget, bukan. Daud itu selain dia raja yang hebat, kalau lihat dari sisi yang lain, Daud itu juga merupakan orang yang punya cacat dan punya celah. Bayangin, istri orang diambil, Bapak Ibu. Suaminya dibunuh. Apa kurang jahat Daud? Dari satu sisi dia oke, baik, raja yang hebat. Coba lihat keluarganya, hancur. Daud gak bisa ngomong, kalau ngomong perang jago, tapi kalau ngomong keluarga gak jago. Anaknya berkelahi, anaknya kejar dia. Ada dimensi di mana hidupnya juga kacau. Tapi apa yang menarik Bapak Saudara? Ternyata Daud berkenan di hadapan Tuhan. Secara singkat saya ingin mencari bagaimana Daud bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini dalam keterbatasan kita yang kita miliki, kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita mau belajar seperti Daud dalam kekurangan yang kita punya, kelemahan yang kita miliki. Tapi Allah berkata kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya pelajari yang pertama. Yang membuat Daud berkenan itu adalah Daud adalah orang yang suka dengan keintiman bersama dengan Tuhan. Itu terbukti dari mana? Dari Mazmur-Mazmur yang dia tulis. Adalah isi perjumpaannya dengan Allah. Artinya Daud sering berhadapan dengan Tuhan. Dia selalu ada di hadirat Tuhan. Yang dia rindukan adalah hubungan yang erat dengan Allah. Ini yang luar biasa dari Daud, Bapak Ibu. Mencari Tuhan dan mencari hadiratnya dalam segala situasi. Saya pernah khotbah, Daud pernah ada dalam Gua Adulam. Di situ pun dalam keadaan terpuruk, dia cari Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Allahnya. Dalam kondisi-kondisi berat, dia tetap membangun keintimannya dengan Allah. Dan mazmur-mazmurnya menyatakan hal itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tuhan adalah gunung, batu dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Kagetin aja nih. Aduh, saya beneran kaget loh. Lagi semangat-semangatnya khotbah. Jadi lupa ada tuh. Jangan takut, oh iya, jangan kaget. Kepada siapa aku harus takut? Terbukti dari mazmur-mazmur yang mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Percayalah kepada Allah. Begitu yakin dia menghadapi pergumulan. Karena dia punya pengalaman bersama dengan Allah. Allah itu hidup. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, yuk kita semakin menjalani kehidupan kita mau cari Tuhan dan kehendaknya. Yuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sedang melatih diri saya. Saya juga tidak baik-baik amat. Saya melatih diri saya untuk satu hal ini. Ada di hadirat Tuhan. Waduh. Daging ini Bapak Ibu Saudara udah terlanjur menikmati kehidupan. Tetapi kita berusaha, ya saya sama istri pasang waker, pasang apa. 4:30 harus udah bangun. Cuci muka kayak apa, kayak doa pagi. Itu yang kita berusaha gumuli, lakukan. Apalagi kan bulan-bulan ini hujan terus Bapak Ibu Saudara. Di Tenjo itu hawanya adem. Jam 4:30 itu lebih enak tidur daripada bangun. Tapi saya mau melatih diri saya. Kenapa? Karena saya mau mencari perkenanan itu. Mau ketemu Tuhan. Kadang juga malam-malam kalau udah pada tidur. Sebelum tidur saya ambil waktu 20 menit. Saya dengar lagu rohani pakai headset saya. Saya ikut menyembah dengan lagu itu. Saya coba cari Tuhan seletih-letihnya saya Bapak.
Saya mau melatih diri saya untuk itu, mau hidup di dalam keintiman dengan Allah. Kenapa? Karena itulah goal dari hidup saya. Saya mau berkenan Tuhan di hadapan. Tuhan itu nggak peduli kita apa, Bapak Ibu Saudara, Dia melihat hati yang mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita atau kita itu dilirik oleh Allah, siapapun tidak bisa gugat. Bapak Ibu Saudara, mau orang kayak apapun, ketika hati Tuhan melirik kita, siapapun tidak bisa gugat. Saya mencari perkenanan itu. Tuhan, di antara banyak jutaan miliaran orang, aku rindu waktu aku berdoa, Bapa, malaikat disuruh diam. Dari Tenjo ada yang manggil saya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang, GBI Little Flock menaikkan pujian, malaikat disuruh berhenti. Ada umatku lagi nyanyi dari bawah. Kenapa? Karena kita menarik dia. Dia tertarik untuk memandang kita. Siapapun kita Bapak Ibu Saudara, latar belakang kita apapun dia gak peduli. Yang dia cari hati kita. Dia gak lihat status, pangkat, jabatan, gelar, akademis kita, kehebatan, kekayaan kita. Dia gak lihat itu. Dia cari hati. Saudara mau kayak apapun, kalau Tuhan berkenan, siapapun gak akan gugat Bapak. Carilah perkenanan itu dan berjalan dalam Tuhan. Yang kedua, Daud itu selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Saya tadi sudah katakan Mazmur. Salah satu cerita yang penting dari Daud adalah Daud melawan Goliat. Bapak sudah bayangin. Kakak-kakaknya yang adalah tentara yang terlatih, Saul pernah bilang ini, itu Goliat dari muda udah megang lembing. Daud, kamu ini tukang gembalain domba yang cuma 2-3 ekor. Kamu gak mungkin menang lawan Goliat. Apa kata Daud? Hari ini aku akan membuktikan bahwa di Israel ada Allah. Akan menyerahkan kepala orang ini kepada burung-burung di langit dan binatang buas di padang gurun. Bayangin. Betapa percayanya dia bahwa Tuhan menyertai dia dan dia bisa mengalahkan Goliat itu. Sementara ada tentara-tentara Saul yang sudah berlatih perang, gak berani. Dia mempercayai Allah beserta dengan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, orang mau bilang apa tahun depan, terserah. Tapi yang Bapak Ibu Saudara mesti percaya dan dengar adalah ada Tuhan yang jauh lebih hebat daripada tahun depan. Amin. Keadaan mau susah apapun, ingat Tuhan jauh lebih berkuasa dari apapun. Amin. Yang ketiga, Daud adalah orang yang mau diproses dan menunggu waktu Tuhan. Tahukah Bapak Ibu setelah Daud diurapi oleh Isai, Daud nggak langsung jadi raja, enggak, udah diurapi loh. Tuhan berkata, Isai, pergi ke Bethlehem, cari yang namanya keluarga Isai. Maksud saya tadi bukan Isai ya, Samuel. Nah, Samuel suruh pergi ke rumah Isai. Isai tinggalnya di Bethlehem. Cari di Bethlehem ada keluarga Isai, cari. Anaknya ada yang mau aku angkat jadi raja. Samuel kucuk-kucuk datang. Ini saya personifikasi aja ya, saya pura-pura gitu ya. Door to door. Dulu kan belum ada GPS, belum ada Google Map. Sepada keluarga Isai, bukan Benyamin, oh pindah. Sepada begitu ketemu Isai, iya Isai, kumpulin anak-anak. Dilihat satu-satu, wah jangan-jangan ini, bukan. Jangan-jangan ini Abner, bukan. Sampai Isai bilang, ini doang anaknya. Bapaknya aja lupa. Oh ada satu, si bontot. Lagi ngangon. Kata, ya coba panggil dah, jangan-jangan dia. Dari perawakannya kucuk-kucuk jalan. Tuhan, kata Samuel, ini orangnya. Kok enggak, dari bentuknya enggak. Tapi tau gak Tuhan bilang apa? Dia aku pilih. Maka keluar kalimat, manusia melihat dari parasnya, Tuhan melihat hatinya. Waktu dia dilantik jadi raja Bapak Ibu Saudara, langsung jadi raja, duduk di tahta. Enggak, ngangon lagi. Sampai kapan? Sampai waktunya tiba. Dia sabar menunggu. Dia mau diproses Tuhan. Waduh, hebat juga hidupnya Daud ini.
Perkenanan Tuhan bicara soal bagaimana Bapak Ibu Saudara diajar Tuhan membentuk hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini saya juga mengalami banyak proses loh dalam pelayanan dan hidup. Tergantung saya waktu itu melihatnya seperti apa. Bisa down nggak? Bisa. Kecewa apalagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan saya mulai menyadari bahwa proses yang saya alami itu baik buat saya. Membawa saya untuk jadi hamba Tuhan yang lebih baik. Wah, silakan Pak Katmo. Waduh, jauh nih dari Rajak nih. Ini tadi kelurahan Bethlehem, ini kelurahan mana? Rajak ya. Thank you Pak Katmo. Selamat sore. Bapak Ibu Saudara, proses itu membentuk kita jadi lebih baik. Saya lihat hidupnya Daud, wah luar biasa juga. Selanjutnya yang keempat, Daud itu taat pada otoritas. Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa Saul mau bunuh Daud, berkali-kali dia dikejar. Dan Bapak Ibu Saudara tahukah berkali-kali pula Daud punya kesempatan membunuh Saul. Iklan Bapak Ibu Saudara. Memang ini suasana yang namanya juga Natal, benar nggak? Santai aja kali. Ya, enggak. Yang penting jangan grogi. Sampai di mana tadi? Lupa lagi. Oh ya, Daud berkali-kali punya kesempatan untuk membunuh Saul. Satu kali Saul ngejar Daud, lalu ketiduran. Pengawalnya disuruh jaga. Tapi Alkitab berkata Daud berhasil menyelinap masuk dan mengambil botol minumnya Saul dan memotong ujung jubahnya. Lalu dia teriak dari jauh, kepala pasukan, di manakah botol minum dari Saul? Kaget dia, ada, coba cari, gak ada. Lalu Daud berkata, ini kamu harusnya dipancung karena aku punya kesempatan bunuh. Buktinya aku bisa ambil, ini jubahnya. Untung jubahnya yang saya potong. Kalau orangnya, you lagi tidur. Tapi apa yang Daud lakukan? Aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi Allah. Dia tahu tatanan itu Bapak Ibu Saudara. Orang yang hidup dalam otoritas, dia pasti diberkati Tuhan. Daud mengerti betul hal itu walaupun dia punya kesempatan untuk membalas, punya kesempatan untuk melakukan sesuatu kepada Saul, tapi dia berkata, aku tidak memilih tidak melakukannya. Yang kelima, Daud memiliki hati yang mau ditegur dan cepat bertobat. Waktu Nathan datang kepada Daud dan berkata, Daud, saya mau tanya, kalau ada orang bertetangga, satu cuma punya satu-satunya anak lembu, satu punya banyak anak lembu. Tetapi waktu yang punya banyak anak lembu ini kedatangan tamu, dia ngambil lembu tetangganya yang cuma satu-satunya, dipotong, dikasih sama tamunya. Tahu nggak Daud bilang apa? Siapa itu orang? Saya tangkap dia, keterlaluan. Nathan bilang apa? Kamu orangnya. Waduh, raja kalau digituin Bapak Ibu Saudara tinggal panggil, pengawal, penggal Nathan, mati. Tapi waktu dia digituin dia sadar, itu saya ngambil Uria, saya bunuh Uria untuk Batsheba itu. Apa yang Daud lakukan? Dia nggak marah sama Nathan. Dia masuk ke dalam kamarnya dan meratapi kesalahannya. Seorang raja sadar dia salah. Dia ngaku dan dia datang kepada Tuhan. Padahal dia seorang raja yang hebat. Yang terakhir, dia punya hati untuk menopang pekerjaan Tuhan. Untuk soal ini Daud gak bisa dilawan. Bapak Ibu Saudara tahukah bait Allah itu ide siapa? Bukan ide Musa. Bait Allah itu ide Daud. Daud punya kemah namanya kemah Daud. Kemah di mana dia pasang tempat, di situ dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan di situ, namanya kemah Daud. Dan satu kali Daud berkata begini, Tuhan, aku pengen kamu punya rumah, punya tempat bagimu. Kita pindah-pindah bawa ini bawa itu. Aku pengen punya tempat, izinkan aku bangun rumah Allah. Itu Daud lakukan Bapak Ibu Saudara. Dia mau menopang
pekerjaan Allah. Orang seperti ini, hal-hal seperti ini yang saya ingin pelajari. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita cari perkenanan Tuhan. Natal ini jadi pintu terbuka. Kita mengalami anugerah dan rahmat yang besar. Kalau ngomong soal berkat Bapak Ibu Saudara, jangan ragukan Tuhan, Dia sumber berkat. Amin. Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara harus tahu, Tuhan pasti memberkati, mau memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tuhan itu mau loh Bapak Ibu Saudara diberkati, mau. Tuhan itu mau betul umat-umatnya diberkati. Tuhan rindu betul, mau betul. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun mengajak hidup dalam perkenanan. Sehingga hati Tuhan tertarik dengan kita Bapak Ibu. Menarik hati Tuhan. Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara dan saya dari ketinggian tahta Tuhan. Di surga Dia mencari orang-orang yang hatinya mau melekat kepada Allah. Berkenan kepada Dia. Amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, yuk Natal ini jadi momentum kita bangkit lagi sama-sama. Kita mau punya komitmen baru, Tuhan aku mau masuk dalam kehidupan yang lebih sungguh lagi. Sebentar kita lepas ini tahun Bapak Ibu. Hitungan hari, hitungan minggu kali, 2 minggu lagi kita sudah masuk tahun baru. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya mau lakukan di tahun yang baru? Sebelum kita punya target untuk bisnis, untuk pekerjaan, masa depan, itu bagus, harus punya. Kita harus punya target-target yang mau kita capai. Untuk kita mengembangkan kehidupan usaha bisnis, harus kita kerjakan. Tapi saya titip satu hal, jangan lupa. Milikilah kerinduan yang sama juga untuk jadi lebih baik lagi di tahun baru. Untuk berkenan kepada Allah lebih lagi dari hari ini. Dan mencari perkenanannya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kiranya kekuatan Roh Kudus memberikan Bapak Ibu Saudara kekuatan setiap kita untuk bisa hidup dalam perkenanan Tuhan. Saya rindu setiap Bapak Ibu Saudara semua ini diberkati Tuhan. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan menerima berkat Tuhan yang melimpah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau menaikkan satu pujian. Mungkin lagu ini lagu baru ya buat Bapak Ibu Saudara, tapi kita mau belajar sama-sama lagu ini. Saya waktu mendengarkan pujian ini mendorong saya terus. Saya mau cari perkenanan Tuhan. Dalam kehidupan yang sering kali jatuh bangun, Tuhan gak lihat jatuh bangun Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara yang mau dipulihkan itu dan menerima perkenanannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sama-sama lagu ini ya Bapak Ibu Saudara. Biar lagu ini jadi doa kita dan kerinduan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa dari ketinggian tahta-Mu. Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji, Kau yang menguji. Bapa, katakan, Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan. Menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Kita belajar lagu ini sekali lagi. Bapa, Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, pada semua insan di bumi, Kau yang
menjadi anak kesukaan. Seperti simfoni yang merdu, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Refnya, katakan kiranya Tuhan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Katakan kiranya Tuhan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan. Sekali lagi dari awal, naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara, jadi kerinduan kita sama-sama. Katakan, Bapa dari ketinggian, Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Katakan Bapa, Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan. Mari katakan, kiranya Tuhan Engkau menemukan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan. Sekali lagi katakan, kiranya Tuhan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Musik mengalungkan lagu-lagu ini dengan begitu lembut. Bapak Ibu Saudara, mari kita teduhkan hati sejenak. Kita mau datang sama Tuhan secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Antara Bapak Ibu Saudara dan Tuhan saja. Kita teduhkan hati, pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, Natal ini memberikan kepada kita satu gambaran tentang rahmat Tuhan yang besar. Ini adalah tahun perkenanan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam tahun perkenanan itu Dia mendengar doa-doa Bapak Ibu Saudara. Pergumulan Bapak Ibu Saudara dijawab oleh Tuhan. Dia mau mendengarkan Bapak Ibu Saudara. Dia mendengarkan seruan. Dia mendengarkan teriakan jeritan kita minta tolong. Dia mendengarkan kita Bapak Ibu. Dia mau menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Dia akan angkat hidup Bapak Ibu Saudara, melepaskan Bapak Ibu Saudara kembali. Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara. Dia akan bukakan pintu-pintu yang tertutup. Dia akan bukakan jalan-jalan yang baru bagi Bapak Ibu Saudara. Jalan-jalan yang tertutup Dia akan buka. Mari cari perkenanan Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Biar ini jadi kerinduan kita. Kita mau jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain perkenanan Tuhan atas hidup kita. Siapapun kita di tempat ini, kita punya kesempatan yang sama. Karena Tuhan tidak melihat siapa kita, Dia melihat hati-hati kita hari ini. Hati-hati yang berkata, Tuhan ini aku, pulihkan hidupku. Tuhan ini aku mau berkenan di hadapan-Mu. Kalau tidak keberatan sambil mengangkat tangan kita bersama Bapak Ibu Saudara, kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Naikkan pujian ini, kiranya Tuhan Engkau menemukan. Dengan begitu lembut, katakan sama Tuhan. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Tuhan, sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu, aku itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kita sembah Tuhan Yesus, sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan Yesus, naikkan penyembahan-Mu, sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Bapak Ibu Saudara, jangan lewatkan Natal ini begitu saja. Minta Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara. Minta Tuhan menjamah. Kuasa Roh Kudus hadir di sini. Dia akan memulihkan keadaanmu. Dia akan tolong engkau. Dia akan berikan kekuatan yang baru bagi engkau. Dia akan menyelamatkan engkau. Dia akan membebaskan hidupmu. Dia akan angkat engkau kembali. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan kami, Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap tangan-tangan ini, Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, pegang tangan kami semua. Tuhan, angkat hidup kami. Terima kasih. Tuhan, Engkau melihat umat-Mu sore hari ini. Tuhan, hamba menyerahkan mereka. Tuhan, tolong hidup mereka. Angkat hidup mereka, Tuhan. Tuhan, angkat mereka kembali. Siapapun mereka, angkat hidup mereka kembali, Tuhan. Pulihkan keadaan mereka. Ya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami di tempat ini. Engkau menyayangi kami semua. Dan kasih-Mu besar bagi kami. Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, tolong kami untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Roh Kudus, berikan kami kekuatan baru dalam nama Yesus. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, Tuhan bicara jelas dengan engkau.
Kudus bicara jelas dengan engkau. Saya percaya sesuatu yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tahun yang baru nanti menjadi tahun pemulihan bagi kita. Tahun di mana Tuhan akan membukakan jalan-jalannya. Hal-hal besar Dia kerjakan buat hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita hidup dalam perkenanan-Nya. Bapa, sekali lagi hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu. Berkati hidup mereka, topang hidup mereka, pakai mereka, tolong usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, pada saat ini tiba saatnya untuk kita menyiapkan diri untuk sesi penyalaan lilin. Mari kita bersama-sama memujikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita nyanyi dari awal kembali. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat Bapak Ibu, kita keluarkan handphone, kita nyalakan. Sebelumnya saya persilakan untuk maju ke depan. Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Andris Joshua. Ya, kita persilakan Bapak Andris untuk menyalakan lilin. Setelah itu kita angkat handphone, kita nyalakan slide. Selanjutnya saya panggilkan untuk perwakilan pengurus jemaat, Bapak Robi Sudianto, untuk menyalakan lilin.
Dan yang terakhir saya undang untuk perwakilan jemaat GBI Little Flock, Bapak Abong, untuk menyalakan lilin ketiga. Setelah itu mari kita nyanyikan Malam Kudus bersama-sama. Mari kita nyanyikan Malam Kudus. Dalam keadaan syahdu, saya undang Bapak Pendeta Bernard untuk kita doa Natal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang dahsyat, ajaib, luar biasa Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga saat ini. Kami sangat diberkati, kami sangat dikuatkan, kami sangat dihibur. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan, GBI Little Flock. Tuhan tetap berkati dengan kasih anugerah Tuhan, dengan berkat perlindungan dan pemeliharaan yang sempurna. Kami berdoa 2022 jemaat GBI Little Flock semakin diberkati Tuhan, semakin maju, dan kami berdoa akan terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat dalam segala kehidupan rumah tangga pekerjaan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Berkati anak-anak dan masa depan jemaat, semuanya diberkati Tuhan. Berkati gembala sidang sekeluarga dalam pengembalaan mereka. Tuhan urapi, berikan hikmat, kuasa dan kemampuan semakin maju dalam pelayanan untuk membawa jemaat Tuhan mengalami perkenanan dan berkat Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan perayaan Natal sore hari ini. Tuhan berkati hidup mereka.
kami juga terus membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, Presiden Jokowi dan wakilnya, dan semua pemerintahan Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati dengan takut akan Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa damai bagi Indonesia, penjagaan perlindungan Tuhan kuat atas Indonesia. Berkati di perayaan Natal bulan Desember, jagai umat Tuhan, jagai, lindungi dan berkati umat Tuhan dengan damai dan berkat yang sempurna di hari Natal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan kami berdoa lawat Indonesia. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Boleh minta tolong dinyalakan lampunya. Boleh minta tolong dinyalakan lampunya. Oke. Berikutnya kita ada di sesi pengisian acara. Jadi saya undang untuk anak-anak sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu yang diketuai Bapak Michael. Ayo teman-teman sekolah minggu.
Terima kasih untuk adik-adik sekolah itu. Selanjutnya saya panggilkan MC kondang kita, Ibu Maya. MC kondangan. Ya, shalom Bapak Ibu. Kurang kencang. Shalom Bapak Ibu. Aduh, kayaknya udah muka-muka lapar deh. Ya, lapar ya Bapak Ibu ya? Udah hujan, mendung-mendung di luar. Ada yang lapar? Udah ada yang lapar? Belum dong. Oh, Bapak Gembala udah lapar, luar biasa loh. Bapak Gembala jujur sekali. Oke, selamat Natal Bapak Ibu semuanya. Semoga damai Tuhan beserta kita di tahun-tahun depan. Dan semoga semakin cuan ya Pak. Amin. Semakin penuh berkat ya Bapak Ibu semua ya. Oke, di sini saya cuma mau bagi-bagi hadiah, sedikit hadiah. Di belakang sudah terlihat. Mungkin Kak Jo boleh tolong copot-copot. Oh udah, oke sip. Ya, di belakang udah ada hadiah Bapak Ibu. Saya cuma mau bagi-bagi doang. Ada yang di sini mau hadiah? Oh nggak ada. Berarti kita aja kali ya pengurus ya. Soalnya dari kemarin kita minta nggak boleh. Katanya buat jemaat, tapi jemaatnya pada nggak mau nih. Jadi Bapak Ibu pada mau hadiahnya? Mau ya, amin ya. Oke. Kalau nggak mau nggak apa-apa, pengurus terima kok. Pengurus dan pelayan mau. Oke Bapak Ibu. Nah, yang pertama langsung aja biar cepet, biar langsung ada kita bisa ngobrol-ngobrol dan makan-makan di belakang. Yang pertama, saya minta di bawah itu sudah ada tempelan surat cinta dari band. Coba dicek Bapak Ibu di bawah bangku masing-masing. Coba dilihat ada surat cinta dari band. Kalau udah ketemu boleh ke depan. Langsung di depan aja yang ketemu. Oh, sudah ketemu satu. Tante surat cintanya jangan dibaca dulu Tante, maju dulu Tante. Langsung maju Tante. Ada ketemu surat cintanya, coba dicari. Harusnya ada 4. Baru ketemu satu Tante, boleh ke depan. Silakan. Yang ketemu surat cinta jangan dibaca dulu, langsung ke depan. Silakan Tante, Om. Yang ketemu ada 2 lagi. Oke, silakan Kak Rizky ke depan. Satu lagi, silakan. Oke. Kita sudah dapatkan 4 surat cinta dari band. Nah, kita baca dulu ya. Nah, sebelumnya Tante jangan dibaca dulu, belum. Nanti. Saya mau ajarin dulu. Untuk ambil hadiah saya kasih password. Passwordnya gini, saya akan ngomong GBI Little Hope, jawabannya mantap jiwa. Tuhan Yesus luar biasa. Bisa ya Bapak Ibu ya? Yang lain nanti juga gitu. Sekali lagi, coba saya tes. GBI Little Hope, mantap jiwa. Tuhan Yesus luar biasa. Sekali lagi nggak apa-apa. Memberkati luar biasa. Sekali lagi ya. GBI Little Hope, Mantap jiwa. Tuhan Yesus luar biasa. Oke Bapak Ibu, beri tepuk tangan dulu yang di depan. Pelakunya sini, yang kasih surat. Ben sini Ben. Nah ini pelakunya yang tadi ngasih surat cinta ke om tantenya. Tadi Ben ingat gak ada berapa surat cinta? Sini maju. Ada berapa surat cinta? Ya lupa. Ada berapa? 4. Masih ingat gak yang dapat hadiah berapa? 10 orang. Luar biasa. Betul. Oke Ben, terima kasih. Betul, yang dapat hadiah yang di belakang 10. Tapi dari 4 cuma 2. Oke, om tante, kakak-kakak boleh dibaca surat cintanya dari Ben. Kata bapaknya, mohon maaf ya tulisannya kalau agak-agak ini gak kebaca. Oke, tante boleh dibaca? Ya, mohon maaf tante, terima kasih belum dapat. Yang ini tante boleh dibaca? Yeay, beri tepuk tangan. Sekali. Mohon maaf, om tante belum dapat hadiah. Mohon maaf ya Kak Rizky. Next, harus dapat hadiah ya. Nah berarti yang ini dapat gak? Dapat dong ya. Coba dibaca. Selamat om tante dapat hadiah dari. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya mau passwordnya untuk dapat hadiah, biar langsung dapat. GBI Little Hope, Mantap jiwa. Tuhan Yesus
disuruh ambil yang paling atas ya. Nah, saya minta tolong sama Om Robi, boleh tolong ke depan untuk menyerahkan hadiah. Silakan Om, hadiah yang pertama. Yeay, selamat. Ya, terima kasih Kakak. Yang kedua Om, silakan. Hadiahnya saya nyambil dulu. Oke, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mendapatkan hadiah. Yang kedua, langsung aja biar cepet katanya disuruh cepetan. MC jangan kelamaan. Padahal ya. Oke, yang kedua. Tadi udah tempelan di bangku. Sekarang saya mau sedikit tebak-tebak lagu kayak di iklan-iklan film. Iklan apa sih? Tonight Show gitu ya. Oke, kakak-kakak pemusik boleh kasih 2 lagu. Kita lanjutkan liriknya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu udah tahu lirik selanjutnya, langsung angkat tangan, langsung ke depan. Lanjutin lirik lagunya. Siap ya Bapak Ibu? Ada 2 lagu. Yang tahu pokoknya langsung angkat tangan. Kita nyanyi bareng-bareng. Oke? Ada 2 lagu. Siap? Oh yang berikutnya katanya ada lagu dari band. Gak boleh pegang handphone ya, nanti langsung nyari nih taksir. Tangan tolong diangkat. Gak. Terserah Bapak Ibu. Oke, silakan kakak-kakak. Langsung, oke, yang tahu langsung angkat tangan. Oh, nggak boleh itu. Tolong, please maju ke depan. Nyanyikan Bu, silakan. Ini drama kondang ya? Dari mana Pak? Geraha. Oh, Geraha Pena. Nggak boleh dong ya? Bukan cuma sini, nggak boleh. Nggak, bercanda. Please dari tadi nungguin. Iya, oke. Oke, Pris, coba nyanyiin sekali lagi lagu yang tadi lengkap ya, oke? Oh, sebelumnya passwordnya dulu. GBI Little Vlog. Jangan disensor ya, dia harus sebut ini. Sekali lagi, GBI Little Vlog. Tuhan Yesus. Luar biasa. Silakan nyanyi. Sekali lagi, kakak, tolong nyanyiin. Wah, luar biasa. Ada emak bapaknya loh. Wah, luar biasa Om, anaknya. Mantap. Oke, lagu yang kedua, silakan. Nah, lagu kedua ini lagunya ini harus bisa melanjutkan. Aku anak Tuhan, ku mau menyenangkan hatinya. Ayo. Gak boleh, bandnya gak boleh nyanyi, gak boleh ikutan. Ayo, Bapak Ibu. Kalau jadi fansnya band garis keras harus tahu. Ada yang tahu Bapak Ibu lagunya? Bisa dicari di YouTube ya Kak? Bisa. Lagunya bisa dicari di YouTube. Coba sekarang cari YouTube-nya, di like dulu, di subscribe. Jadi promo ya. Tolong sekarang dicek nama YouTube-nya apa Kak? Oh, di YouTube-nya Karanitore ya? Betul ya? Oke, sekarang dicari Bapak Ibu kalau nggak tahu, dicari di YouTube-nya Ranitore, di like, di subscribe, terus dilanjutin lirik lagunya. Ayo Bapak Ibu cepet-cepet. Sekarang gampang kan? Buka YouTube,
Ada di YouTube-nya Rani Tore. Like, subscribe, jangan lupa. Oh, Andris Rani. Andris Rani katanya, Andris Rani. Channel Keluarga Masa Kini. Ayo, udah ketemu? Tadi liriknya apa, Kak? Aku anak Tuhan, ku mau menyenangkan hatinya. Oke, nah itu tadi ya. Aku anak Tuhan, ku mau gimana? Menyenangkan hatinya. Lanjut. Ayo, 5 4 bandnya nggak boleh. 3 2 1. Wah, kurang terkenal band kurang terkenal band. Tolong ya Bapak Ibu ya, sponsorin band biar terkenal. Ayo, gak ada yang tahu nih? Ganti lagu. Lagu yang tadi. Kita mau menyembah Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Mari katakan, jiwaku memuji kebesaran-Mu, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, untuk ibadah Natal yang boleh berlangsung. Tuhan telah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan, kami rindukan berkat Natal pulang dari tempat ini, kami bawa dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang hadir Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap tangan-tangan yang terlibat untuk acara ini. Mereka yang meluangkan waktu, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang mereka. Mereka mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau yang memberkati dan membalas kebaikan mereka. Berkati gereja ini Tuhan, biar gereja ini terus bertumbuh menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap taburan-taburan yang diberikan oleh anak-anak-Mu yang hari ini hadir Tuhan. Kami percaya Engkau akan membalas kebaikan mereka. Kami percaya Engkau akan memberkati benih yang mereka tabur, dan mereka akan menuai berkat-berkat bersama dengan Tuhan. Berkati kami yang mengelola setiap apa yang dipersembahkan kepada Tuhan, agar kami memakainya dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Tuhan, Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati hidup mereka.
dalam melewati kehidupan mereka hari-hari ini. Biar Tuhan menyertai langkah mereka dan menuntun hidup mereka. Berkati makan minum yang sudah disediakan bagi kami, menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Baik kami yang masih ada di tempat ini maupun kami yang pulang, kami percaya berkat Tuhan menyertai setiap kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga hidupmu dan menopang hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat hari Natal.